Halo, selamat pagi semua. Apa kabarnya? Ibu terus berharap kalian selalu sehat. Pelajaran agama hari ini kita akan berbicara mengenai rumahku. Tapi sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ambillah sikap doa yang baik. Tutuplah matamu, lipatkan tanganmu. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, datanglah, tinggallah di rumah kami. Berkatilah rumah kami agar aman dan damai. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, sekarang silakan anak-anak perhatikan pelajaran hari ini. Tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, anak-anak dapat menyebutkan arti dari rumah dan kegunaan dari rumah. Yang kedua, anak-anak dapat menyebutkan bagian-bagian dari rumah. Yang ketiga, kalian dapat menceritakan kisah Yesus mengunjungi rumah Sakeus. Dan yang keempat, anak-anak dapat menyebutkan dan melakukan kegiatan untuk merawat rumahmu. Nah, sekarang anak-anak perhatikan. Ini gambar apa? Betul, ini adalah gambar rumah. Rumah adalah tempat tinggal kita. Rumah melindungi kita dari panas dan hujan. Di rumah, kita hidup bersama dengan ayah dan ibu, kakak dan adik. Rumah juga tempat berkumpul anggota keluarga. Nah, sekarang coba perhatikan. Dari dua gambar rumah ini, manakah rumah yang sehat? Nomor 1 atau nomor 2? Ya, Ibu Tri setuju, nomor 2. Bagaimanakah rumah yang sehat itu? Kalian perhatikan, coba rumah yang sehat itu bagaimana? Rumah yang sehat, betul, bersih dan tertata dengan rapi. Terus apa lagi? Tidak ada sampah, betul. Terus kalian bisa lihat apa lagi ya? Banyak pohon, betul, pinter. Nah, di antaranya itu. Sekarang kalau rumah yang tidak sehat bagaimana? Rumah yang tidak sehat itu apa ya? Kotor, tempatnya berantakan, Ibu. Betul, kotor, tempatnya juga berantakan. Yang kedua, penuh dengan apa itu? Penuh dengan sampah. Di mana-mana sampah. Mereka tidak membuang pada tempatnya. Betul. Terus yang ketiga ada apa lagi? Iya, tidak ada tumbuhan. Ada tumbuhan pun hanya sedikit. Tidak seperti yang ada di dalam rumah sehat. Begitu banyak tanaman, rumput-rumput sangat hijau, pohon-pohon rindang, dan ini membuat rumah kita sehat, nyaman untuk kita tinggali. Nah, apakah rumah kalian seperti ini? Rumahnya bersih, tertata rapi, tidak ada sampah, banyak pohon. Apakah rumah kalian seperti ini? Wis, pasti yakin Ibu Tres, rumah kalian rumah yang sehat. Nah, sekarang kita mau memperhatikan apa ya? Nah, sekarang anak-anak perhatikan.
Di dalam rumah kita ada bagian-bagian dari rumah. Nah, tugas kalian adalah menyebutkan bagian-bagian yang ada di dalam rumah kalian. Nah, sebelum kita menyebutkan bagian-bagian yang ada di dalam rumah, yuk kita lihat gambar nomor 1. Ini adalah ruangan atau bagian dari rumah yang disebut dengan apa? Benar, ini adalah kamar tidur. Tapi ini kamar tidur siapa ya? Oke, betul. Ini adalah kamar tidur anak. Kemudian yang nomor 2, ini adalah apa ya? Yang nomor 2 ini adalah tempat tidur untuk orang tua, mama atau papa. Betul. Dan gambar yang nomor 3 ini apa ya? Gambar yang nomor 3 ini adalah kamar mandi. Iya, betul, itu adalah kamar mandi. Siapa yang tahu? Sekarang gambar nomor 4 itu apa ya? Pinter, itu adalah ruang tamu dan ruang keluarga. Ya, biasanya tempat kita berkumpul bersama dengan anggota keluarga. Nah, kemudian gambar yang nomor 5, ini apa ya? Ini adalah ruang makan, Ibu. Betul, ini adalah ruang makan, tempat kita makan bersama dengan keluarga. Betul. Kemudian apa ini? Ini adalah apa? Betul, ini adalah dapur, tempat mama memasak dan menyiapkan segala makanan untuk kita semua. Anak-anak, nanti kalian harus lihat bagian-bagian apa saja yang ada di dalam rumahmu. Tuliskan dalam buku tulis agamamu. Oke, sekarang perhatikan berikutnya. Nah, sekarang Ibu Tes punya pertanyaan lagi. Mengapa setiap orang ingin mempunyai rumah? Siapa yang bisa menjawab? Ya, kita dan kalian ingin mempunyai rumah karena tempat kita untuk belajar. Betul. Yang kedua, tempat untuk apa lagi? Tempat untuk beristirahat atau tidur. Tempat untuk bermain, bertemunya semua anggota keluarga. Tempat kita berdoa bersama. Tempat kita makan. Kemudian juga tempat berlindung dari panas dan hujan. Kemudian ada apa lagi ya? Tempat untuk menyimpan harta benda kita semua, atau untuk menyimpan semua yang kita punya. Kita meletakkannya di dalam rumah. Nah, kalau begitu berarti semua orang sangat ingin mempunyai rumah. Kalau rumah kita sehat, rumah kita nyaman untuk ditinggali, pasti perasaanku akan senang. Setelah kita tahu gunanya rumah dan kita punya rumah yang sudah rapi dan tertata dengan sangat bagus, sekarang bagaimana supaya rumah kita tetap selalu bersih, sehat, dan rapi? Nah, ada caranya, yaitu dengan merawat rumah kita. Sekarang bagaimana cara merawat rumah? Ya, yang pertama adalah menyapu, mengepel, kemudian merapikan mainan kalau kita sudah selesai bermain. Kemudian saya mengelap jendela, mengelap kursi, meja, atau tempat main kita. Ya, kemudian juga di luar rumah
juga harus kita bersihkan, harus kita sapu. Tanaman kita siram, tanaman yang layu kita beri air, tanaman yang mati kita ganti, ya. Dan jangan lupa, kita juga tidak boleh lupa membersihkan kamar mandi. Karena kalau kamar mandi kita kotor, kalau kita ke kamar mandi, kita bisa terpeleset. Maka kita harus berhati-hati. Nah, anak-anak, sekarang kita mau lihat apakah di dalam kitab suci juga ada yang bercerita atau menceritakan tentang rumah. Silakan anak-anak, lihat video berikut ini. Komik Alkitab dengan judul Tuhan Yesus bertemu Zakheus, dari Alkitab Perjanjian Baru, Kitab Lukas pasal 19 ayat 1-10. Di kota Yerikho, ada seorang yang kaya bernama Zakheus yang mempunyai badan pendek. Zakheus bekerja sebagai kepala pemungut cukai atau kepala penagih pajak. Tetapi, Zakheus seringkali meminta uang bayaran lebih banyak dari biasanya. Karena itu, orang-orang lain tidak menyukai Zakheus. Suatu hari, Tuhan Yesus masuk ke kota Yerikho dan berjalan terus melintasi kota itu. Zakheus ingin melihat Tuhan Yesus, tapi tidak bisa karena badannya pendek. Zakheus memanjat pohon ara untuk melihat Tuhan Yesus yang akan lewat di situ. Tuhan Yesus melihat ke atas dan berkata bahwa ia akan menumpang di rumah Zakheus. Lalu Zakheus segera turun dari pohon dan menerima Tuhan Yesus dengan sukacita. Orang banyak yang melihat itu bingung kenapa Tuhan Yesus mau bersama Zakheus, orang berdosa. Zakheus berkata bahwa ia akan memberikan setengah hartanya kepada orang miskin. Dan jika ada orang yang kupaksa membayar lebih, akan kukembalikan 4 kali lipat. Tuhan Yesus berkata, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Karena orang ini pun anak Abraham. Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Nah, tadi anak-anak sudah selesai nonton. Yuk, kita sekarang belajar tentang kitab suci. Dalam cerita tadi, Yesus masuk ke sebuah kota di Yerikho dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ tadi diceritakan ada seseorang. Siapa dia yang di atas pohon? Betul, dia adalah Zakheus. Zakheus itu siapa ya? Dia adalah seorang pemungut cukai. Dia itu orang yang suka menarik pajak. Dan dia menarik pajaknya bukan yang seharusnya, tapi dia memintanya lebih banyak dari apa yang harus dibayar oleh orang-orang itu. Nah, mengapa ia memanjat pohon itu? Betul, ia memanjat pohon itu karena dia badannya kecil. Karena itu dia tidak dapat melihat Yesus. Maka dia naik ke atas pohon untuk dapat melihat Yesus. Nah, apa kata Yesus kepada Zakheus? Kata Yesus kepada Zakheus adalah, ya, Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Itu yang dikatakan oleh Yesus. Hari ini Yesus akan pergi mendatangi rumah Zakheus. Nah, coba sekarang kita akan membayangkan kalau orang yang memanjat pohon itu adalah kalian. Apa
apa yang akan kalian katakan kepada Yesus? Kemudian, apa yang kalian siapkan agar Yesus dapat masuk ke dalam rumahmu? Silahkan anak-anak memikirkannya, menjawabnya di dalam hati. Anak-anak, Ibu Tes akan membantu kalian. Perhatikan gambar yang ada. Nah, sekarang sikap manakah yang harus kalian lakukan agar Yesus dapat masuk ke rumahmu? Jadi, agar Yesus dapat masuk ke rumahku, agar Yesus dapat masuk ke rumahmu, kita harus memiliki hati yang bersih. Hati yang mau membantu orang tua, teman, atau siapapun yang kesusahan. Mau belajar dengan rajin, menuruti nasihat mama dan papa, serta guru, rajin berdoa, rajin beribadah. Hati yang bersih, hati yang seperti itu adalah tempat Yesus tinggal. Seperti Zakius, ia sudah berbuat dosa dan ia meminta ampun, dan kemudian dia berbuat kebaikan kepada semua orang supaya Yesus dapat masuk dan tinggal di rumahnya. Yesus senang karena setelah dikunjungi, Zakius menjadi orang yang baik. Tuhan Yesus juga memberkati setiap keluarga dan rumah. Kita harus bersyukur karena Tuhan selalu hadir di dalam rumah kita, dan kita memiliki sebuah rumah, dan Yesus akan selalu mengunjungi rumah kita. Dan rumah kita itu adalah hati kita. Hati kita tempat tinggalnya Tuhan Yesus. Shalom anakku. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. When Jesus